Selamat datang di Krishna Bacot Bola. Setelah melewati hadangan Vietnam dengan sempurna, kini saatnya seperti yang Mimin katakan di konten sebelumnya, tim nasional Indonesia dinanti lawan terberat bahkan di Piala Asia kali ini, karena kita akan menghadapi Jepang, kontestan dengan peringkat FIFA terbaik di Asia saat ini. Namun begitu, Jepang di Piala Asia kali ini tampaknya bukan Jepang yang selama ini kita kenal. Bagaimana mereka kebobolan 2 gol di partai perdana menghadapi Vietnam, dan juga di luar dugaan kalah oleh Irak dengan skor 2-1. Melihat statistik tersebut, harusnya Indonesia pun bisa minimal menyulitkan Jepang untuk meraih poin penuh, atau bahkan melakukan keajaiban seperti yang dilakukan oleh Irak dengan mengalahkan Jepang untuk menjadi runner-up grup di babak 16 besar nanti, menjadi salah satu wakil dari grup D. Berikut ini Mimin paparkan skenario tim nasional Indonesia yang telah mengantongi 3 poin dari 2 laga yang sudah dilakoni di babak penyisihan grup untuk lolos ke babak 16 besar. Yang pertama, jika tim nasional Indonesia nanti kalah melawan Jepang di laga terakhir penyisihan grup D, sebenarnya tim nasional Indonesia masih ada harapan ke babak 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Seperti yang Mimin bilang di konten yang sebelumnya, Piala Asia kali ini menggunakan format 16 besar, dan diantaranya melalui jalur 4 peringkat 3 terbaik di fase grup. Jika tim nasional Indonesia seandainya nanti kalah dan berharap menjadi salah satu dari 4 peringkat 3 terbaik di fase grup untuk lolos ke babak 16 besar, Indonesia tidak boleh kalah lebih dari 2 gol dari Jepang nanti. Sebagai informasi, tim nasional Indonesia saat ini menempati peringkat 3 grup D dan berada di peringkat kedua klasemen peringkat 3 terbaik di fase grup. Sebenarnya poin Indonesia sama dengan peringkat 1 peringkat 3 terbaik saat ini, yaitu Bahrain. Namun Indonesia kalah jumlah kartu kuning dibandingkan dengan Bahrain. Jika kemungkinan terburuk terjadi untuk tim nasional Indonesia, tim nasional Indonesia harus menunggu kepastian peringkat 3 terbaik dari grup yang lainnya untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Dan kemungkinan yang kedua, jika di pertandingan terakhir nanti tim nasional Indonesia berhasil menahan imbang tim Samurai Biru Jepang, maka bisa dipastikan tim nasional Indonesia menjadi salah satu dari 4 peringkat terbaik grup yang akan lolos ke babak 16 besar tanpa menunggu kepastian dari grup yang lainnya. Karena dengan hasil imbang di laga terakhir membuat tim nasional Indonesia memiliki 4 poin dari 3 laga, dan 4 poin tersebut salah satunya menjadi syarat untuk lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik. Kemungkinan yang ketiga yaitu kemungkinan kemenangan yang diperoleh untuk tim nasional Indonesia di laga terakhir nanti melawan Jepang. Maka tim nasional Indonesia akan lolos sebagai runner-up grup D untuk ke babak 16 besar nanti. Namun jika melihat posisi pasukan Hajime Moriyasu saat ini,
maka kemungkinan Jepang akan menampilkan skuad utama mereka di laga terakhir sangat terbuka dan mengincar kemenangan melawan tim nasional Indonesia. Kita pun patut waspada dengan kekuatan yang diperlihatkan Jepang di laga terakhir nanti. Namun terlepas dari itu semua, apapun hasilnya nanti, kita sebagai pendukung tim nasional Indonesia tetap berharap yang terbaik untuk tim nasional kita dan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia edisi kali ini. Seandainya tim nasional Indonesia nanti bisa lolos ke babak 16 besar, siapapun lawan tim nasional Indonesia, sebaiknya tim Garuda tampil nothing to lose. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.